Ya. Oke, supaya saya share screen. Apakah bisa terlihat, Bapak? Ya, kelihatan gambarnya ini. Nah, oke. Oke. Nah, mulai nih. Nah, selamat siang Bapak Ibu semuanya untuk memulai apa namanya presentasi dan tindakan kelas. Saya akan memulai dengan sebuah pantun. Makan es bikin batuk. Batuknya sungguh Cakep. lama. Terlihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang, presentasi saya tidak akan lama. Santai saja Bapak Ibu. Oke. Satu lagi. Dari jauh lihat Mas Iswadi. Mas Iswadi membawa topi. Beri kesempatan saya presentasi. Sebelum mulai, mari kita minum kopi dulu Bapak Ibu. Monggo. Nah, pantun terakhir Pak Bu. Ke Laut Jawa naik kapal selam. Di dalam kapal udaranya lembab. Jika saya memberi salam dengan semangat, ayo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Nur Muhammad SPBI dari SD Negeri Temon, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Temon, Kapanewon Temon, Kabupaten Purwokerto, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, penelitian tindakan kelas kali ini saya akan mengambil sampel di kelas 4. Nah, penelitian tindakan kelas ini mengambil judul yaitu penerapan media untuk meningkatkan prestasi belajar PAI pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon. Sebenarnya ini saya membuat judul panjang Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat juknis yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, itu judul maksimal hanya 15 kata. Akhirnya ini semakin lama semakin seksi judulnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi judul yang saya ambil adalah penerapan media video untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 4 SD di Temon. Nah, dalam PTK ini yang pertama adalah bab 1 adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil, yang pertama poin-poinnya saja adalah terkait dengan metode pembelajaran. Permasalahan dari siswa kelas 4 itu semuanya itu kebanyakan, mayoritas itu adalah terkait dengan metode pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dinilai itu masih monoton. Penggunaan metode pembelajaran yang tidak beragam, yang mengakibatkan peserta didik itu tidak dan menjadi bosan. Kemudian suasana belajar dan siswa itu kurang aktif. Media pengajaran yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ini yang membuat suasana pembelajaran kurang mendukung dan banyak siswa tidak terlihat aktif. Nah, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam ini juga sangat rendah Bapak Ibu. Hal ini dibuktikan dengan keadaan siswa yang terjadi pada siswa kelas 4 yang tahun lalu, semester lalu. Banyak permasalahan yang umum terjadi seperti rendahnya hasil belajar pada pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat dengan hasil belajar siswa rapot di semester 2 kemarin dari 10 siswa hanya 3 siswa yang mencapai nilai KKM Bapak. Coba bayangkan 3 siswa dari 10 siswa berapa persen? 30%. Nah, siswa masih kurang memahami materi tersebut. Nah, sehingga guru atau peneliti mengambil kesimpulan, mengambil judul seperti tadi. Kemudian dari berbagai kelemahan di atas yang sudah saya sebutkan tadi merupakan salah satu sebab yang masih rendahnya presentasi peserta didik yang mencapai ketuntasan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan media pembelajaran yang tepat.
Nah, penelitian ini mencoba menerapkan suatu media pembelajaran yaitu media video. Itulah sebabnya peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai problem atau masalah yang harus segera dipecahkan. Itu adalah latar belakang masalah yang saya ambil dari permasalahan di sekolah kami, Bapak Ibu, terkait dengan proses pembelajaran dan hasil belajar pendidikan agama Islam tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah seberapa besar prestasi belajar sebelum dilakukan tindakan melalui media video pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon. Yang kedua, bagaimana penerapan media video untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon. Nama yang saya teliti untuk PTK ini adalah kelas 4 tahun ini. Kemudian yang ketiga, seberapa besar peningkatan prestasi belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon tahun ajaran 2023-2024 setelah diterapkan dengan media video pembelajaran. Itu adalah rumusan masalah yang saya ambil. Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan besar peningkatan prestasi belajar PAI sebelum dilakukan tindakan melalui media video pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon. Yang kedua, menerapkan media video dalam meningkatkan prestasi belajar PAI pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon. Dan yang ketiga, tujuannya adalah mengetahui besarnya peningkatan prestasi belajar PAI melalui penerapan media. Nah, PTK yang sudah saya susun ini tujuan penelitiannya ada dan tulisan masalah juga ada. Selanjutnya Bapak Ibu, kegunaan penelitian. Nah, ini kegunaan penelitian ini ada 3. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk guru, yang ketiga juga untuk sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami materi, menarik perhatian siswa karena menyajikan konten yang menarik dan menghibur. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam pembelajaran. Karena apa? Dengan media video ini, siswa itu akan lebih senang. Karena pembelajaran video ini lebih menarik buat siswa. Dengan video, anak-anak itu malah antusias. Seperti ketika saya melakukan daring waktu ada pandemi COVID-19, anak-anak itu malah antusias dengan media Zoom itu, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ketika anak-anak itu ke sekolah, mereka hanya melihat guru itu seperti sedang ceramah. Jadi terkadang di kelas itu tidak ada balik atau kurang interaktif siswa tersebut. Hanya mendengarkan guru yang sedang berceramah, kemudian guru memberikan tugas. Dengan media video tadi, dengan seperti Zoom yang sudah saya laksanakan waktu pandemi itu, ternyata anak-anak itu antusias, mereka mengikuti, mempelajari. Akhirnya dengan itu, siswa lebih semangat dalam belajar. Walaupun pandemi, anak-anak tetap mengikuti pembelajaran PAI khususnya. Kemudian, kegunaan penelitian ini bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada guru untuk merancang media video pembelajaran sebagai salah satu media pembelajaran. Yang kedua, membantu guru menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. Nah, ini dengan media video bagi guru itu akan lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa. Dan siswa itu akan lebih suka kalau melihat video yang kita tampilkan daripada melihat kita sebagai guru itu ceramah kepada siswa. Tetapi siswa itu lebih tertarik dengan menggunakan media video tadi. Seperti di sekolah saya, anak-anak itu kalau saya tampilkan pakai LCD, pakai proyektor itu sangatlah senang, Pak. Tetapi kalau pembelajaran biasa mereka tidak suka, kurang suka, bukannya tidak suka, kurang suka. Karena mereka itu setiap hari itu malah meminta kepada saya itu pelajaran memakai LCD.
Padahal materi yang disampaikan juga sama dengan yang akan saya sampaikan. Tetapi karena tadi dengan media video pembelajaran yang beragam itu membuat siswa itu sangat sangat tertarik kepada pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, dengan media video tadi guru akan juga mudah menyampaikan kepada siswa. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan memberikan masukan untuk melakukan pembinaan terhadap guru dan upaya meningkatkan profesionalisme guru di dalam melakukan suatu proses kegiatan belajar. Kemudian, yaitu adalah kajian pustaka. Kajian pustaka yang sudah saya susun ini adalah mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama, kajian pustaka di sini oleh Leni Eprianidis tahun 2022. Dalam penelitiannya, beliau mengutip judul penerapan media pembelajaran video untuk meningkatkan hasil belajar materi. Nah, perbedaan dengan penelitian saya, kalau dari Leni Evriani ini menjelaskan hanya terkait dengan materi wudhu. Tapi yang saya teliti untuk PTK saya adalah materi PAI, Pendidikan Agama Islam semuanya. Kemudian, kajian pustaka yang kedua adalah dari Nur Aisyah tahun 2021. Dalam penelitiannya yang berjudul meningkatkan hasil belajar PAI dengan menggunakan media video tutorial pada kompetensi praktek sholat. Jadi perbedaannya lagi ini di praktek sholat. Kalau penelitian saya masih sama dengan media video ini tentang peningkatan prestasi belajar, hasil belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam. Dan kajian pustaka yang ketiga adalah oleh Mujani Rahman tahun 2001. Dalam penelitiannya berjudul peningkatan hasil belajar PAI melalui media pembelajaran video YouTube pada siswa SDN Tibarau Panjang. Nah, ini masih sama-sama dengan media video. Bedanya Mujani Rahman dengan media YouTube. Kemudian kajian teori. Di dalam kajian teori ini saya mengambil banyak sekali dengan kutipan-kutipan dari pakar yang salah satunya adalah tentang prestasi belajar. Nah, pengertian prestasi belajar dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebagai penguasaan pengetahuan atau pengetahuan yang merupakan mata pelajaran, lanjutan, dan tes atau angka yang diberikan. Kemudian kajian teori yang kedua adalah terkait dengan pendidikan agama Islam. Apa itu pendidikan agama Islam? Di sini kalian juga mengutip dari pakar juga. Halo, halo Bapak Ibu. Saya Bisa atau siapa terdengar, ya? Bapak? Halo, ini Halo, Pak. Nur Muhammad, Pak. Bisa masuk suara saya? Oke, silahkan. Putus saja. Oke, saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan kajian teori yaitu terkait dengan pendidikan agama Islam, yaitu upaya sadar yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntunannya untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh Abdul dan Andan. Dalam proposal ketika saya banyak sekali kutipan-kutipan, tapi yang saya tampilkan dalam presentasi ini hanya satu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan media video. Nah, media berasal dari bahasa Latin yang bentuk jamak dari kata medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Kemudian istilah video berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Nah, media video adalah media yang mengutamakan unsur visual dalam penyajian informasi. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan hipotesis tindakan. Kami simpulkan dengan penerapan media video pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 4 SD Negeri Temon.
Kemudian selanjutnya bab selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ada waktu penelitian, ada tempat penelitian, ada jenis penelitian. Sudah saya susun, misal yang saya tampilkan di sini adalah waktu penelitian. Waktu penelitian itu Juli sampai Agustus, Bapak Ibu. Kemarin itu adalah tanggal 2 hari Jumat, dari Jumat itu tanggal 14 sampai bulan Agustus. Yang jelas penelitian saya 1 bulan dari hari ini. Kemudian tempat penelitian saya adalah SD Negeri Temon. Lebih tepatnya kelas 4 SD Negeri Temon tahun 2023-2024. SD Negeri Temon Kulon Progo, Yogyakarta. Jenis penelitian adalah PTK, penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang menggunakan siklus. Nah, model ini terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga merefleksi. Nah, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Temon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang berjumlah 12 anak, Bapak Ibu. Kemudian, prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian. Seperti yang sudah dikutip tadi oleh MC Taggart tadi, adalah ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat kemudian refleksi. Nah, dalam perencanaan ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana tindakan dilakukan. Tahap ini berisi tentang rancangan peneliti, menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus yang. Kemudian membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tindakan, yaitu melaksanakan modul ajar. Pelaksanaan merupakan penerapan isi rancangan. Apa yang sudah dirancang, maka kita laksanakan dan tindaki, yaitu mengenai tindakan di kelas. Dalam tahap pelaksanaan ini, saya sebagai peneliti itu harus berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, dalam perencanaan. Apa yang sudah direncanakan, maka akan saya laksanakan dalam tindakan dimensi. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Mengamati yang terjadi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, mohon maaf, ini yang keempat dalam refleksi. Itu maksudnya ada refleksi. Menganalisa data untuk diadakan menjadikan. Dalam refleksi ini biasanya digunakan untuk mengemukakan kembali apa yang kan. Ya, ini biasanya sangat cepat ketika pelaksanaan sudah selesai melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. 1, angket, 2, wawancara, 3, observasi, kemudian tes, dan juga dokumentasi. Nah, angket ini yang saya gunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian hasil angket itu digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media video yang sudah digunakan. Kemudian wawancara. Wawancara ini penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang kesan siswa setelah proses belajar mengajar di kelas dengan penerapan media video. Kita mewawancarai tidak semua siswa, tapi hanya beberapa sebagai sampel untuk wawancara. Kemudian observasi dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran PAI saat menggunakan media video pembelajaran. Kemudian tes. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan tes ini adalah digunakan tes pemahaman. Dimaksudkan untuk mengungkap data tentang pemahaman belajar siswa setelah pembelajaran.
biasanya menggunakan post-test. Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini saya gunakan untuk memperkuat data dan memberikan gambaran secara nyata, secara konkret mengenai kegiatan siswa yang diperoleh dalam observasi itu. Selanjutnya, menganalisis data. Analisis data ada analisis data kualitatif, ada juga analisis data kuantitatif. Dalam analisis data kualitatif, satu ada reduksi data, penyajian data, kemudian ada juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada analisis data kuantitatif. Kemudian indikator keberhasilan tindakan. Keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila terdapat adanya perubahan atau peningkatan ke arah yang di dalam proposal saya sudah saya cantumkan ada kutipan dari seorang pakar yaitu Sudiono mengatakan ada kriteria baik, ada kriteria cukup, ada juga kriteria kurang baik. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan penelitian tindakan kelas ini dianggap berhasil jika presentasi nilai rata-rata hasil belajar pendidikan agama Islam siswa telah mengalami peningkatan dalam prestasi hasil belajarnya dalam kriteria baik telah mencapai 80%. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian dan pembahasan, baru proposal ini. Oh, iya Pak. Jadi cukup ini sampai baru, iya Pak. Ini di sini saya menyampaikan sebenarnya hanya sampai hasil penelitian dan pembahasan. proposal belum sampai hasil dan pembahasan itu. Sampai di metode. Loh, suara saya bisa didengar? Siapa? Oke. Pak. Nah, di sini saya mengambil hanya sedikit saja Pak terkait dengan hanya yang saya tahu terkait dengan jumlah siswa data kelas Pak. Nah, kemudian yang ini belum saya sidang ini karena ini belum PTK, masih proposal PTK. Ini hanya perencanaan dalam besok melaksanakan PTK itu. Ada pembahasan, kemudian kesimpulan, dan juga ada data. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi proposal PTK saya. Banyak kesalahan dari awal sampai akhir saya mempresentasikan hasil karya saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut dulu Pak ya. Proposal